Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih yang mau mimpin ke depan? Saya, Bu. Oke, Mas Bagus, silakan maju ke depan. Attention. Please pray. Please start pray. Wabil Islami dina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Mas Bagus. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa sih yang nggak masuk? Alhamdulillah hari ini full. Nah, sebelumnya kita telah belajar, kan hari ini kita belajar tes narasi. Tapi sebelumnya kita belajar kan tentang teks narasi non fiksi. Contohnya itu apa yang kemarin? Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang teks narasi, yaitu satunya apa? Fiksi. Sebelum itu, nah tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, di mana dengan mengamati video kebudayaan Pulau Sumatera, kita dapat menyebutkan contoh cerita-cerita fiksi di Indonesia. Yang kedua, melalui bacaan cerita fiksi, peserta didik mampu menilai sikap para tokoh. Selain itu, melalui diskusi kelompok, kalian juga dapat menyebutkan pesan atau amanat dari cerita fiksi tersebut. Dan kalian juga dapat menghubungkan pesan atau amanat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, ada yang tahu nggak nama pulau di Indonesia? Oke, sekarang kita ada di pulau apa nih? Di Pulau Jawa. Nah, karena kita di Pulau Jawa, kita akan mengulas pulau lainnya ya. Ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, sudah tahu belum? Dalam video ini kalian melihat apa aja sih? Apa? Rumah adat. Sate, makanan. Lagi? Tarian, ada lagi? Oke, nah selain itu kebudayaan yang banyak di Sumatera ini, ada juga loh cerita yang terkenal dari Sumatera ini. Ada yang tahu nggak? Pinter. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan lagi ya tentang pengertian teks narasi. Jadi pengertian teks narasi adalah pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa secara kronologis, yaitu di mana ada hal yang utama dari teks ini, yaitu tokoh, kejadian dan latar. Teks narasi juga berupa fiksi dan non fiksi untuk memberikan pengalaman estetik kepada para pembacanya. Nah, Malin Kundang itu termasuk cerita apa sih? Cerita rakyat. Kalau cerita fiksi itu apa? Ada yang tahu nggak? Sepeda fiksi apa? Nyata apa tidak nyata?
Oke, jadi kalian lihat dulu ya, Ibu punya video. Kisah hidup seorang perempuan miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya namanya Malin Kundang. Saat Malin Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin mengadu nasibnya di sana. Barangkali dengan pergi ke kota aku bisa mengubah nasibku, Ibu. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibu kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Hingga beberapa tahun kemudian, Malin Kundang mengubah nasib. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Malin, kau pulang, Nak. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tuanya yang berpakaian lusuh. Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tuamu ini adalah ibumu? Bukan ibuku, ya pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Sungguh sangat sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. Ibu sungguh sekeras batu, Malin. Maka kau aku kutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka. Yang ketakutan, ketika hujan turun lebat dan petir menyambar. Jadi pula Malin berubah menjadi batu. Nah, ini cerita apa sih? Cerita fiksi. Tentang apa? Malin Kundang. Oke, jadi pengertian cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita, rekaan, atau yang didasari fantasi dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Cerita fiksi itu dalam karya sastra Melayu itu ada dua, yaitu cerita rakyat dan cerita hikayat. Kalau tadi Malin Kundang itu termasuk cerita apa sih? Kenapa bukan yang hikayat? Karena tidak berunsur Islam. Apa? Karena tidak berunsur Hin- Islam. Oke. Tidak beragama. Kenapa Malin Kundang itu termasuk cerita rakyat? Karena legenda. Karena termasuk legenda. Oke, dalam kita selama pembelajaran cerita fiksi ini, kita akan belajar tentang unsur-unsur narasi dalam cerita rakyat, di mana ada tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Tema itu adalah sebuah gagasan pokok dalam sebuah cerita, di mana tema itu cukup sering diangkat dalam suatu cerita narasi seperti keluarga, cinta, atau dan teman. Yang kedua yaitu latar, di mana informasi berupa informasi tempat, waktu, suatu kejadian sebuah cerita. Yang ketiga yaitu alur. Alur itu adalah pola penyampaian rangkaian peristiwa. Biasanya alur itu bisa disebut alur maju, alur mundur, atau maju mundur. Yang keempat yaitu tokoh, di mana tokoh itu ada tiga, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Di mana protagonis itu adalah tokoh yang utama, sedangkan tokoh antagonis itu lawan tokoh utama. Biasanya yang protagonis tuh yang baik apa yang jahat sih? Kalau yang antagonis? Dan kalau yang tritagonis? Nah, atau yang disebut dengan penengah. Yang terakhir yaitu adalah sudut pandang, di mana arah pandang dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita yaitu bisa dari sudut pandang orang pertama, yaitu kayak aku, saya, terus sudut pandang orang kedua dia, dan sudut pandang orang ketiga. Paham sampai sini? Selain itu, apa aja sih cerita rakyat yang terkenal yang kalian tahu? Lagi? Wih, Joko Tingkir. Oke, Sangkuriang. Kali ini Ibu ada LKPD, di mana kalian akan mengerjakan kelompok ya. Bagi sebuah kelompok menjadi 3, di mana satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, di sini LKPD-nya kalian menentukan di sini ada cerita Malin Kundang. Nah, di sini kalian menyebutkan tokohnya siapa aja, bagaimana sikapnya, dan pesan yang ada dalam cerita tersebut. Tadi kan sudah ya nonton Malin Kundang? Oke. Jadi ngerti dong benda tugasnya ini? Ngerti, Bu. Oke. Nanti nih bisa maju, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya buat menyelesaikannya.
Siapa namanya ya? Sudah? Sudah? Oke, yang sudah. Kelompok mana nih yang mau maju? Oke, kelompok hijau silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Enggak, langsung saja ke soalnya. Baik, nomor 1 yaitu siapa saja tokoh-tokoh di dalam cerita. Ada Malin Kundang, Manda Rupiah atau ibunya Malin Kundang, istri Malin Kundang, dan nahkoda kapak. Yang kedua ada uraikan sifat masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita. Yang pertama ada Malin Kundang, sifatnya rendah hati, sombong, dan angkuh. Yang kedua ada ibu Malin Kundang atau Manda Rupiah, yaitu sifatnya penyayang, baik hati, cemas, dan khawatir. Yang ketiga ada istri Malin Kundang, angkuh dan pemarah. Yang ketiga, apa pesan moral yang terdapat pada cerita di atas? Pesannya selalu berbakti kepada orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita sepenuh hati. Oke, terima kasih buat kelompok hijau. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKPD-nya boleh dikumpulin ya. Jawabannya sama semua enggak? Coba kalau sama, siapa aja sih tokoh Malin Kundang di cerita Malin Kundang? Malin Kundang, Manda Rupiah, istri, nahkoda. Bagaimana sifat-sifat para tokohnya? Baik, ibunya penyayang. Kalian udah nyontoh. Amanatnya apa sih? Gak boleh durhaka kepada orang tua. Oke. Tidak boleh sombong. Tidak. Jadi batu. Tidak boleh bohong kepada orang tua. Oke, berarti kalian sudah paham nggak dari materi cerita fiksi ini? Apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak, Ibu ada Tugas lagi ya. tugas. Tapi tugasnya ini enggak mandiri. Tapi tugasnya ini kalian kerjakan di rumah ya. Sini pulang ya, Bu. Iya, habis ini pulang. Nah, di situ ada soal cerita fiksi juga. Apa namanya? Nah, dalam tugas itu kalian juga menyebutkan siapa aja tokohnya, sifatnya bagaimana, dan amanatnya. Oke? Oke, Bu. Besok bisa kan dikumpulin? Bisa. Oke. Putih gak apa-apa ya, Bu. Gak apa-apa. Tapi dong ya. Ayo join siapa? Yang mau. Iya, Sud- nanti dikasih ST. Iya, kerjakan di rumah. Udah taruh sekarang tugasnya. Hari ini kita belajar apa sih anak-anak? Fiksi. Cerita narasi. Cerita narasi yang apa? Fiksi. Cerita fiksi itu apa sih? Tidak nyata. Itu kan contohnya, pengertiannya apa? Tidak nyata. Tidak nyata. Cerita fiksi itu dibagi menjadi dua, apa aja? Cerita rakyat. Oke, cerita rakyat itu seperti apa? Oke, kalau yang cerita hikayat? Tentang keagamaan. Oke. Terus unsur-unsur dalam cerita fiksi apa aja? Oke, sudah paham semua ternyata ya. Oke.
Kenapa? Iya, muridnya Ibu pintar sekali emang. Oke, besok kita akan besok tugasnya dikumpulkan. Kemudian besok kita akan belajar tentang puisi. Oke? Jadi kalian baca materi tentang puisi ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian dan jangan lupa belajar di rumah biar kalian bisa memperoleh pengetahuan dan informasi lebih lanjut. Oke? Sebelum itu ada yang mau memimpin doa ke depan? Mas bagus lagi deh karena tadi membuka sekarang yang menutup. Ya udah duduk boleh dari situ gak apa-apa. Oke. Berdoa mulai. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.